Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah dan berseri, sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh pasrah ku panjatkan, doa penuh ku aturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisar Fadilah, NIM 12010124016. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada video ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh membahas tentang pembaharuan modern dalam Islam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana saudara kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada video kali ini kita akan mewawancarai Ustazah Eli Susanti, SPD YMPDI, membahas tentang ide pembaharuan modern dalam Islam. Nah, Ustazah ini merupakan pendiri dari TPQ Nurul Qalbi. Jadi gimana nih Ustazah? Apa sih ide pembaharuan atau latar belakang dari pendiri TPQ ini? Oke, mengenai latar belakang berdirinya TPQ Nurul Qalbi. Jadi nama TPQ kita ini TPQ Nurul Qalbi. Sebenarnya yang melatar belakangi itu adalah berawal dari kecintaan terhadap Al-Quran. Dan saya tidak ingin Al-Quran itu hanya di diri saya saja. Hanya saya yang cinta Al-Quran. Tapi saya ingin generasi-generasi kita, ini khususnya ya, generasi-generasi kita ke depannya juga memiliki rasa yang sama dengan kita. Memiliki rasa cinta terhadap Al-Quran. Nah, ini generasi yang khususnya generasi ya, tapi pada umumnya seluruh umat Islam yang ada di Indragiri Hilir ini dan inginnya yang lebih luasnya nanti di seluruh Indonesia, itu keinginan kita ya, semuanya memiliki rasa yang sama, yaitu rasa terhadap cinta terhadap Al-Quran. Itu sebenarnya latar belakang itu dari diri pribadi saya. Nah, kemudian yang kedua adalah permintaan masyarakat juga, bahwa di tempat tersebut belum ada waktu itu TPQ yang berdiri. Nah, berdirinya TPQ itu di tahun 2012 waktu saya masih kuliah S1. Nah, di tahun 2012 itu jumlah santrinya baru 10 orang. Itu belum ada SIO-nya. SIO itu artinya surat izin operasional, belum diurus waktu itu. Nah, di tahun 2016 akhirnya saya membuka yayasan, namanya Yayasan Nurul Qalbi Indragiri Hilir. Nah, di tahun 2016 bertepatan di bulan Maret, 25 Maret kalau tidak salah waktu itu ya, 25 Maret keluar surat dari Kemenkumham, dari Kemenkumham, bukti pendirian dari Yayasan Nurul Qalbi. Dan di tahun 2017 kita mengurus SIO, surat izin operasional di Kemenak Indragiri Hilir. Masya Allah. Nah, jadi selama berjalannya TPQ ini, apakah ada kendala gitu dari internal maupun eksternalnya? Kalau masalah kendala, sebenarnya apa aja yang kita kerjakan tentu ada kendalanya. Salah satunya TPQ kita ini. Kalau soal kendala, yang paling pertama itu adalah tenaga pengajar. Ya. Tenaga pengajar kita ini sebenarnya banyak sih yang bilang ada dari lulusan kalau dari lulusan PAI apakah mau diterima. Saya dengan senang hati menerima, tapi salah satu syaratnya adalah bacaan Al-Qur'annya harus fasih.
Jadi kita di sini mencari guru bukan hanya dari sisi titelnya saja, dari sisi titel pendidikan agama yang harus S1 gitu. Tapi yang paling utama di sini adalah bacaan Al-Qur'annya harus fasih, baik dari sisi makharijul huruf, ahkamul huruf, bahkan nanti sampai ke sifatul huruf. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi keduanya harus sejalan, pendidikan baik dan bacaan Al-Qur'annya baik. Kenapa kita pilih pendidikan yang baik? Karena mereka sudah dibekali dengan bagaimana cara mendidik anak dengan baik, bagaimana menghadapi anak-anak, orang tua atau orang dewasa yang lainnya. Karena itu butuh butuh bekal ilmu yang cukup bagus. Nah, di sini yang kita susahnya mencari. Ada yang pendidikannya bagus, tapi bacaan Al-Qur'annya yang belum tepat, ya. Ada yang bacaan Al-Qur'annya sudah tepat, tapi pendidikannya masih cara menghadapi, soalnya kita berbicara soal pendidikan, tapi cara menghadapi anak itu belum seberapa bisa, ya. Jadi kita maunya kedua-duanya balance, tapi di sini kita harus mencari solusi bagaimana yang pendidikannya bagus. Sebelum dia mengajar, kita bantu dengan memperbaiki bacaannya juga dulu, kita bekali dulu sebelum dia mengajar. Bagaimana yang mungkin bacaannya bagus tapi tidak belum punya skill untuk mengajar, bagaimana kalau kita bantu bagaimana caranya mengajar. Kemudian yang kedua, mohon maaf agak sedikit kepanjangan. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi sarana dan prasarana, ya. Ini sebenarnya juga menjadi kendala. Contohnya awal-awal itu kita nggak punya rehab, terus alhamdulillah ada bantuan juga dari masyarakat. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, kemudian kita waktu itu belum punya papan tulis, kemudian banyaklah. Al-Quran juga kemarin itu masih sangat terbatas, tapi alhamdulillah saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai terpenuhi. Iya, sudah mulai terpenuhi, alhamdulillah, ya. Juga banyak ada dukungan dari masyarakat, juga dari pemerintah juga ada, ya, alhamdulillah. Untuk yang belajar di TPQ ini Ustazah, apakah ada batasan umur atau hanya anak kecil gitu Ustazah? Oh, enggak ada. Jadi tidak ada batasan umur, ya. Mulai dari usia dini, anak usia dini, bahkan mau mungkin orang tuanya mengantar dari umur 3 tahun 4 tahun, ya tidak masalah. Walaupun belum bisa mengikuti, cukup dengan mendengarkan saja, diikuti pelan-pelan juga nggak masalah, ya. Kemudian ada juga yang usianya sudah SMP, pokoknya tidak terbatas, SD, SMP, bahkan ada yang sudah orang tua yang umurnya sudah lansia. Itu tidak ada batasan, karena Al-Quran ini kita mempelajari tidak ada batasan sama sekali. Oke, silahkan kita open. Nah, jadi untuk tujuan utamanya nih Ustazah, untuk pendirian dari TPQ Nurul Qalbi ini apa Ustazah? Yang paling pertama kita ingin membangun generasi Al-Quran, generasi Quran yang memang betul-betul gimana ya kata-katanya, kita ingin membangun generasi Qurani yang cerdas, ya. Jadi cerdas dari Al-Quran, karena memang pada dasarnya ilmu itu memang berawal dari Al-Quran. Nah, untuk kegiatannya nih Ustazah, apakah hanya tahsin atau ada kegiatan lainnya nih biar anak-anak itu tidak bosan? Iya, ada, ya, banyak. Contohnya salah satunya itu tadi tahsin. Kemudian yang kedua ada juga seni baca Al-Quran, baik itu murattal maupun tilawah, ya, mujawad, ya. Kemudian yang ketiga hafalan Al-Quran, ya, hafalan Al-Quran. Dan yang hafalan Al-Quran ini khusus bagi mereka yang memang sudah fasih bacaan Al-Qurannya. Kenapa kita yang belum fasih bacaan Al-Qurannya belum kita arahkan ke sana? Karena gini, yang kita khawatirkan ketika kita buru-buru menghafal Al-Quran tapi bacaannya belum fasih, itu biasanya memperbaiki bacaan Al-Quran itu tidak mudah, memperbaiki bacaan Al-Quran tidak mudah. Jadi ayo kita bekali dulu bacaan Al-Quran yang bagus, yang fasih, baru kita lanjut ke hafalan Al-Quran. Karena memang tujuan kita adalah memang
silahkan menghafal, karena memang menghafal itu bukan seberapa banyak hafalan kamu, tapi menghafal itu seberapa berkualitasnya hafalan kamu. Masya Allah. Itu kemudian itu di hari Minggu pagi sebelum kita belajar tilawah itu kita olahraga terlebih dahulu ya, jadi di situ ada nilai kesehatannya. Kemudian yang kedua itu melatih pernafasan. Jadi ketika melantunkan ayat suci Al-Quran itu nafasnya itu sudah terlatih, terutama di bidang mujawad atau tilawah, karena memang itu butuh persiapan nafas yang cukup panjang. Jadi tilawahnya itu bukan cuma di hari Minggu, sebenarnya dari Senin sampai Kamis itu kita ada terus tilawah, tapi itu di hari Minggu itu kita khususkan untuk olahraga juga. Nah, jadi pendirian TPQ ini jauh ya sebelum adanya pandemi. Jadi proses pembelajaran itu apa jauh berbeda gitu sebelum pandemi atau adanya pandemi ini saja? Iya, banyak yang berubah ya. Di awal sebelum pandemi itu berjalan lancar dengan segala serba kekurangan sebenarnya sih, berjalan lancar. Kemudian ketika di awal pandemi itu kita sudah gimana ini proses pembelajarannya, sementara kan kita juga pertemuannya terbatas, apalagi ya kita harus ikut peraturan lah ya, demi kita saling menjaga gitu kan. Jadi ini agak gimana ini proses pembelajarannya, karena TPQ itu agak berbeda dengan sekolah ya. Kalau sekolah bisa jadi proses pembelajarannya secara daring. Kalau ini yang kita pikirkan ini bagaimana, sementara kan kalau belajar Al-Quran itu untuk memfasilkan huruf itu harus berhadapan langsung dengan santrinya. Iya face to face, harus berhadapan langsung ya. Tapi ini gimana caranya, sementara kan kita nih harus dengan harus menjaga juga kan. Pada akhirnya seperti ini kita juga tidak bisa kerumunan juga. Pada akhirnya awalnya kita coba daring, ternyata dengan cara daring itu agak sulit, belum lagi sinyal apa segala macam. Nah pada akhirnya waktu itu masih beralamat di Lorong Family 1 ya Bu ya, masih di Lorong Family 1, Jalan SKB Lorong Family 1. Kita pindahkan dulu ke Jalan Karyawan itu tepatnya di rumah kami, TPQ-nya tuh kita pindahkan ke situ dulu, dan itu kita kasih jadwal. Ini jadwalnya dari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita bagi dua. Kemudian jadwalnya pun jam segini ini kelompok berapa, jam segini ini kelompok berapa. Jadi kita bagi per kelompok. Pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan pandemi semakin menurun, mudah-mudahan pandemi tidak ada lagi, dan kita berharap juga tidak ada lagi gelombang ketiga katanya ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah mulai pelan-pelan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nih Ustazah, apa sih cita-cita yang ingin dicapai oleh TPQ Nurul Qalbi ini dalam waktu dekat? Sebenarnya cita-cita kami banyak sekali, tapi ini secara singkat saja. Cita-cita kami itu sebenarnya untuk santri-santri kami yang menghafal Al-Quran bisa lebih meningkat lagi, bukan hanya 1 juz, 2 juz, tapi kalau bisa sampai ke 30 juz. Itu cita-cita kami sebenarnya, tapi lebih meningkat lagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kemudian ini yang MTQ ya, sebenarnya tujuan kami bukan untuk itu, tapi tujuan kami sebenarnya memang betul-betul menumbuhkan rasa cinta terhadap para santri kami, terhadap para generasi pada umumnya, rasa cintanya terhadap Al-Quran, menumbuhkan rasa cintanya terhadap Al-Quran. Dan bonusnya mereka bisa ikut perlombaan. Nah dari perlombaan itu bisa mengevaluasi apa sampai di mana batas kefasihannya, sampai di mana lagi yang harus diperbaiki, itu maksudnya. Nah salah satunya adalah MTQ. Jadi kami berharap kedepannya itu lebih banyak lagi santri kami yang bisa mengikuti MTQ, yang bisa diutus untuk mengikuti MTQ. Tapi bukan hanya sebenarnya MTQ, juga ajang-ajang pertandingan yang lainnya. Bukan sebenarnya tujuannya untuk itu, tapi ini sebagai motivasi buat mereka itu sebenarnya. Dan
banyak lagi tujuan cita-cita kami ke depannya. Tapi untuk saat ini untuk jangka pendeknya sebenarnya itu. Masya Allah, semoga cita-cita TPQ Nurul Qalbi ini cepat terlaksana. Amin. Nah, terakhir nih Ustazah, apa sih pesan untuk generasi muda sekarang ini Ustazah? Baiklah, untuk anak-anakku, para generasi muda, terkhusus di lingkunganku dan pada umumnya untuk kesemuanya, keseluruhan, jangan takut untuk dekat dengan Al-Quran, jangan takut untuk cinta dengan Al-Quran. Karena apa? Semakin kita cinta dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun juga akan cinta dengan kita. Ketika Al-Quran cinta dengan kita, maka ridho Allah pun juga akan hadir di diri kita. Karena itu memang tujuan kita ya, ridhonya Allah itu hadir di diri kita. Dan ketika ridhonya Allah itu ada hadir di dalam diri kita, maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita cita-citakan, insya Allah akan tercapai atas izin Allah. Dan itu yang saya rasakan, berkah Al-Quran itu luar biasa sekali. Kita peroleh nikmat itu di dunia saja, banyak sekali hikmah nikmat yang kita peroleh. Jadi itu maksud saya, ayo jangan takut untuk dekat dengan Al-Quran, jangan takut untuk cinta dengan Al-Quran. Karena melalui Al-Quran cita-cita kita akan mudah tercapai. Itu yang saya rasakan ya, cita-cita kita itu akan mudah tercapai, apapun itu, baik dunia dan akhirat. Itu singkatnya ya, tapi itu jangan takut untuk cinta dan dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, syukran Ustazah atas waktunya untuk mempersilahkan saya untuk mewawancarai Ustazah. Semoga kedepannya TPQ Nurul Qalbi ini makin maju, makin berkembang. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya Maisar Fadilah undur diri. Mohon maaf atas ada kata-kata yang salah, khilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.